Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Gasani dengan MPM 2014151014, Angkatan 2020, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang jurnal hidrologi yang ada di Provinsi Lampung yang berjudul Analisa Efisiensi Irigasi pada Petak Sawah di Daerah Sidang Waipuji, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dengan Jurnal Azwar dan Luciana 2020 dengan judul Analisa Efisiensi Irigasi pada Petak Sawah di Daerah Sidang Waipuji, Kecamatan Rawajitu, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Jurnal Ulul Albab nomor 23, volume 2, halaman 105 sampai 109 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Slamet Budiono, MSI, Dr. Insinyur Gunardi Joko Winarno, MSI, Mbak Baina Saridewi, SHUT MP PhD, Ibu Mahia Kartika Sani, SHUT MSc. Di sini saya akan menjelaskan isi dari jurnal tersebut. Yang pertama, pendahuluan. Irigasi merupakan pendukung keberhasilan pembangunan pertanian dan merupakan kebijakan pemerintah yang sangat strategis guna mempertahankan produksi swasembada beras. Diperlukan pengelolaan dan perhatian khusus dalam pengelolaan sumber daya air karena sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan air untuk kebutuhan tanaman, kehilangan air selama proses penyaluran air irigasi atau distribution loss, dan selama proses pemakaian atau file application loss. Wilayah Kabupaten Mesuji dapat dibagi ke dalam dua zona. Yang pertama, zona wilayah dengan topografi dataran rendah dan zona wilayah dengan topografi dataran bergelombang. Irigasi Sidang Waipuji termasuk ke dalam zona wilayah pertama, yaitu zona wilayah dengan topografi dataran rendah. Dari struktur geologi memiliki jenis tanah yang beragam, terdiri dari dataran tinggi, perbukitan, pegunungan lipatan, dan patahan. Terdapat adanya jenis tanah berwarna merah, kuning, serta batuan induk hasil endapan, batuan beku, dan batuan-batuan lainnya dengan tingkat kesuburan tanah agak subur hingga kurang subur. Berdasarkan informasi dari Mono 2017, selaku tokoh masyarakat bahwa di daerah Sidang Waipuji yang terletak di Kabupaten Mesuji, gejala krisis air sudah mulai tampak, di mana indikasinya yaitu menurunnya air irigasi Sidang Waipuji. Itu tingkat efisiensi pemanfaatan air irigasi yang masih rendah. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui nilai efisiensi irigasi pada petak sawah yang sebenarnya melalui pengukuran langsung di lapangan menggunakan metode drum serta menganalisis sistem distribusi saluran sekundernya. Metode penelitian yang pertama, kebutuhan air irigasi di petak sawah. Faktor yang berpengaruh pada analisa kebutuhan air untuk jenis tanaman ini, penyiapan lahan, penggunaan konsumtif, kebutuhan air bagi tanaman, perkolasi, pergantian lapisan air dan curah hujan efektif. Yang kedua, pemberian air irigasi. Air irigasi dapat diberikan dengan cara pemberian air terputus-putus dengan selang waktu tertentu, yakni kurang lebih 5 hari sekali. Yang ketiga, efisiensi irigasi di petak sawah. Efisiensi penggunaan air di sawah adalah perbandingan antara jumlah air irigasi yang diperlukan tanaman dengan jumlah air yang sampai ke petakan sawah. Yang keempat, pengukuran evapotranspirasi, perkolasi, dan curah hujan efektif. Yang kelima, pengukuran kebutuhan air di petak sawah. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi jaringan irigasi Sidang Waipuji. Irigasi ini adalah jenis irigasi tak ada hujan dan masih tergolong irigasi semi teknis. Air pada saluran ini berasal dari muara yang kemudian diteruskan pada saluran bendung dan saluran sekunder. Apabila curah hujan tinggi, maka air muara dapat mengairi sawah. Jikalau air pada saluran bendung dan sekunder tidak memadai, akan tetapi apabila curah hujan rendah, maka air muara menjadi asin dan tidak mengairi sawah sehingga diperlukan saluran yang memadai, sehingga penampungan tak ada hujan agar ketika kemarau, air pada penampungan mampu memadai untuk mengairi petak sawah. Kemudian yang kedua, dimensi saluran irigasi Sidang Waipuji. Dari hasil observasi pengukuran dimensi saluran Sidang Waipuji diperoleh dimensi saluran seperti pada tabel 1. Tabel 1 di mana ada 4 saluran, yang pertama primer, sekunder 1, sekunder 2, tersier, dan bendung. Di mana penampangnya persegi,
Kemudian volume terbesar terjadi pada sekunder 2, yaitu 19.032. Kemudian debit air pintu pengambilan atau free intake. Dari hasil pengukuran pintu ukur free intake diperoleh debit air di pintu pengambilan. Hasil pengukuran debit air di pintu pengambilan disajikan dalam tabel 2 yang terletak pada gambar berikut ini. Yaitu terdapat pintu ukur muara primer, primer, sekunder, di mana debit yang paling besar terjadi di muara primer, yaitu 37,5 meter per kubik per detik. Yang keempat, data kebutuhan air irigasi. Data pertumbuhan tanaman padi disajikan dalam tabel ketiga, yaitu tentang pengolahan lahan, tanam anakan, maksimal anakan, berbunga, dan panen. Kemudian yang kelima, kebutuhan air di petak tersier di sawah. Kebutuhan air di petak sawah dapat dihitung berdasarkan persamaan 1, yaitu nilai NFR pada fase pertumbuhan tanaman. Hasil perhitungan disajikan dalam tabel 4 di bawah ini. Yaitu ada pengolahan lahan tanam, tanam anakan, anakan maks anakan berbunga, dan berbunga panen. Di mana rata-rata ETC-nya 3,63, panjangnya 0,37, liternya 1,63, NFR-nya 2,38. Dan yang keenam, efisiensi dan debit air irigasi di petak sawah. Adapun hasil perhitungan efisiensi air irigasi tiap fase pertumbuhan tanaman disajikan pada tabel kelima di bawah ini, yaitu efisiensi air irigasi tiap fase pertumbuhan tanaman dan debit pengaliran. Di mana rata-rata efisiensi air irigasi tiap fase pertumbuhan tanaman 3,0, 2,38, dan 79,28. Kemudian berdasarkan tabel di atas, maka debit irigasi tidak mampu mengairi kebutuhan debit di petak sawah pada setiap fase, dan solusinya adalah mengambil air dari muara yang ke-8, yaitu pada bulan Juli dan Agustus, yaitu fase anakan. Maksimal curah hujan tergolong rendah dan air muara dapat berubah menjadi asin. Kesembilan, untuk memenuhi kebutuhan pada petak sawah dilakukan penyimpanan air saluran sekunder dan pada bendung penyimpanan sehingga petak sawah akan tetap dapat diairi. Yang ke-10, kebutuhan air pada fase anakan maksimal berbunga adalah 2,43 liter per hari. Waktu fase ini adalah 16 hari. Artinya jumlah kebutuhan air pada drum pada fase ini adalah 38,9 liter per hari dengan luas area 0,2 meter per kubik. Yang ke-11, jika memenuhi 1 hektar, air yang dibutuhkan adalah 1.945.000 liter per hari. Jadi untuk memenuhi 31,5 hektar adalah 61.267.500 liter per hari. Kemudian beberapa sumber air untuk kebutuhan air pada fase anakan maksimal berbunga sebagai berikut. Curah hujan harian pada bulan Juli dan Agustus rata-rata 98,5 mm per kubik per hari, di mana 98,5 liter per meter kubik dikali dengan 31,5 hektar dengan tinggi 5 cm menghasilkan 15.513.570 liter. Yang kedua, volume bendung, di mana hasil volume bendung adalah 13.125 meter per kubik atau 13.125.000 liter. Kemudian volume sekunder 1 adalah 875 meter per kubik atau sama dengan 875.000 liter. Yang keempat yaitu volume sekunder 2 yaitu 19.032 meter per kubik sama dengan 19.032.000 liter. Kemudian volume tersier 540 meter per kubik sama dengan 540.000 liter. Jadi jumlah air yang dibutuhkan dari hasil kelima volume dan curah hujan harian adalah 12.181.750 liter. Dari 61.267.500 liter dikurang 49.085.750 liter, menghasilkan 12.181.750 liter. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa air penampungan belum memadai, di mana karena V tersedia tidak hingga V kebutuhan yang masih kekurangan air sebesar 12.181.750 liter.
Kemudian solusi yang harus dilakukan adalah memperluas daerah penampungan terutama saluran bendung. Apabila saluran bendung yang awalnya memiliki panjang 875 meter, lebar 5 meter, tinggi 3 meter, hanya memiliki volume 13.125.000 liter. Akan tetapi apabila saluran bendung diperlebar menjadi 2 meter dan diperdalam menjadi 2 meter dengan panjang tetap, maka akan didapatkan volume 30.625.000 liter. Dikurangkan dengan volume awal yaitu 13.125.000 liter dan dikurangkan kembali dengan kebutuhan air yaitu 12.181.750 liter. Maka V ketersediaan lebih dari V kebutuhan. Dan air masih tersisa untuk rembesan sebesar 5.318.250 liter. Kesimpulan dari isi jurnal tersebut yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan efisiensi saluran irigasi Sidang Wepuji diperoleh efisiensi keseluruhan sebesar 79,28%, sehingga dari hasil penelitian nilai efisiensi irigasi Sidang Wepuji belum memenuhi syarat. Efisiensi sebanyak 17,33%. Yang kedua, pada setiap masa tanam ada 5 fase. Yang pertama fase pengolahan lahan yang membutuhkan air 3.012.500 liter per hari. Fase tanam yang membutuhkan air 2.725.000 liter per hari. Fase anakan membutuhkan air 3.087.000 liter per hari. Fase anakan maksimal membutuhkan air 1.944.000 liter per hari, dan fase berbunga membutuhkan air sebesar 2.450.000 liter per hari. Dari perhitungan debit terlihat bahwa air yang ada pada saluran penampungan belum memadai karena Q ketersediaan kurang dari Q kebutuhan. Yang keempat, untuk mengair 31,5 hektar sawah pada bulan kemarau yang biasa jatuh pada fase anakan maksimal berbunga yaitu 16 hari yang membutuhkan air 61.267.500 liter per hari. Demikian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.